Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar, seorang penceramah yang dikenal karismatik, menerima undangan dari sebuah kampung religius di pedalaman Jawa. Kampung itu terkenal dengan tradisi keislamannya yang kuat, dan undangan ini dianggap sebagai penghormatan besar. Panitia menjelaskan bahwa acara tersebut akan dihadiri oleh ribuan jamaah, termasuk tokoh-tokoh agama setempat. Mendengar kabar itu, Habib Bahar merasa bangga dan menganggap ini adalah kesempatan emas untuk memperluas pengaruhnya. Panitia acara sangat memuji reputasi Habib Bahar sebagai penceramah yang lantang dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Mereka berharap kedatangannya akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan keimanan masyarakat. Mendengar hal itu, ia semakin yakin akan kemampuannya. Dengan penuh semangat, ia menerima undangan tersebut tanpa banyak pertimbangan. Di kampung itu, warga sudah mulai mempersiapkan kedatangan Habib Bahar dengan penuh antusiasme. Mereka memasang baliho besar dengan fotonya, serta menyiapkan panggung megah di lapangan utama. Dalam hati, Habib Bahar merasa ini adalah panggung yang benar-benar sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang tokoh besar. Namun, jauh di balik persiapannya, ada satu pertanyaan yang belum ia pikirkan. Apakah ia sudah benar-benar siap? Habib Bahar begitu sibuk membayangkan sambutan dan sorotan yang akan ia terima sehingga ia lupa pada persiapan dasar, memastikan bacaan Al-Qurannya sempurna, terutama surah Al-Fatihah, yang selalu menjadi pembuka ceramahnya. Hari-hari menjelang acara, Habib Bahar mulai menyusun poin-poin ceramahnya. Ia ingin ceramahnya kali ini membahas tema besar tentang keimanan dan perjuangan di jalan Allah. Ia yakin bahwa gaya bicaranya yang tegas dan berapi-api akan memukau jamaah, seperti yang selalu terjadi di ceramah-ceramah sebelumnya. Namun, di tengah sibuknya ia menulis, Habib Bahar mengabaikan satu hal penting, memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Ia menganggap hal itu tidak terlalu mendesak karena selama ini, bacaan Al-Qurannya, meskipun tidak sempurna, selalu bisa ia sampaikan dengan percaya diri. Ia berpikir, toh jamaah lebih mendengarkan pesan ceramahku daripada memperhatikan detail bacaanku. Panitia acara berulang kali mengingatkan agar ia mempersiapkan diri sebaik mungkin karena banyak tokoh agama lokal yang akan hadir. Namun, ia menanggapinya dengan santai. Tidak perlu terlalu khawatir, ia ujarnya kepada panitia melalui telepon, semua akan berjalan lancar. Saya sudah terbiasa dengan acara besar seperti ini. Dengan keyakinan penuh, Habib Bahar fokus pada hal-hal yang menurutnya lebih penting. Memilih pakaian yang tepat untuk tampil di hadapan ribuan jamaah dan menyusun gaya penyampaiannya yang penuh wibawa. Ia bahkan meluangkan waktu untuk menghafal beberapa anekdot dan cerita lucu agar ceramahnya terasa lebih menarik. Bacaan Al-Fatihah, yang menjadi pembuka ceramah, hanya sesekali ia latih, sekadar mengulang apa yang sudah ia hafal. Malam sebelum acara, Habib Bahar duduk di ruang kerjanya yang penuh buku-buku keagamaan. Ia membuka laptop dan membaca ulang poin-poin ceramah yang sudah ia susun. Ia yakin bahwa tema yang ia pilih akan membangkitkan semangat jamaah. Dalam benaknya, ia membayangkan ribuan orang akan tersentuh oleh pesan-pesannya. Ia kemudian memikirkan tentang pembukaan ceramahnya. Seperti biasanya, ia berencana memulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bacaan itu sudah menjadi ciri khasnya, meskipun ia sadar bahwa bacaannya belum sepenuhnya lancar. Namun, ia berpikir, tidak masalah, yang penting intonasinya bagus dan meyakinkan. Setelah memastikan semuanya siap, Habib Bahar memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia ingin tampil prima keesokan harinya, terutama karena ribuan jamaah akan menunggu kehadirannya. Sebelum tidur, ia berdoa agar acaranya berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi semua yang hadir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan. Ia teringat salah satu tokoh agama yang pernah menasihatinya, bacaan Al-Quran adalah cerminan keilmuan seorang penceramah. Namun, ia segera menepis kekhawatiran itu. Besok semua akan baik-baik saja, dikatanya pada dirinya sendiri sebelum memejamkan mata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit cerah dan angin sepoi-sepoi menyambut kedatangan Habib Bahar di kampung tersebut. Iring-iringan mobilnya menarik perhatian banyak warga yang sudah berkumpul di sepanjang jalan untuk melihat penceramah kondang itu. Anak-anak kecil berlari-lari sambil melambai ke arah mobilnya. Sesampainya di lokasi,
ia disambut oleh panitia dengan penuh penghormatan. Karpet merah terbentang dari tempat parkir menuju panggung utama. Para jamaah, yang sebagian besar adalah penduduk setempat, berdiri berdesakan untuk melihat Habib Bahar lebih dekat. Ia menyapa mereka dengan senyum lebar dan lambaian tangan yang anggun. Panitia mengarahkan Habib Bahar ke ruangan khusus di belakang panggung untuk beristirahat sejenak sebelum acara dimulai. Mereka memastikan segala kebutuhannya terpenuhi, mulai dari minuman hangat hingga tumpukan kitab di meja kecil. Habib Bahar merasa ini adalah sambutan yang benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai penceramah besar. Ketika waktu ceramah semakin dekat, suasana di lapangan semakin riuh. Ribuan jamaah mulai melantunkan syalawat dengan suara yang menggema. Habib Bahar, yang mengenakan jubah putih bersih dan sorban berwarna emas, naik ke panggung dengan langkah mantap. Sorak-sorai dan takbir menggema di udara, membuatnya merasa bahwa inilah puncak dari karirnya sebagai seorang dai. Habib Bahar naik ke panggung utama dengan langkah penuh percaya diri. Iringan syalawat yang menggema membuat suasana semakin khusyuk. Ribuan pasang mata tertuju padanya, berharap mendengar ceramah yang akan menggugah hati dan menginspirasi mereka. Sorak-sorai jamaah semakin menambah semangatnya, membuat Habib Bahar yakin bahwa hari itu akan menjadi salah satu momen terbaik dalam karirnya. Ia menyapa jamaah dengan suara lantang, penuh wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diucapnya, diikuti dengan gema balasan salam yang serempak dari ribuan jamaah. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. Suasana mulai hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan di antara kerumunan. Panitia acara berdiri di samping panggung, menyaksikan dengan bangga. Mereka yakin bahwa ceramah Habib Bahar akan memberikan kesan mendalam pada masyarakat setempat. Bahkan para tokoh agama yang duduk di barisan depan pun tampak tersenyum, mengisyaratkan penghormatan mereka. Habib Bahar berdiri tegak, mengambil napas dalam-dalam. Ia memegang mikrofon dengan mantap, memulai ceramahnya dengan janji bahwa hari itu ia akan membahas tema besar tentang kekuatan keimanan dan perjuangan. Namun, sebelum itu, ia membuka ceramahnya dengan sesuatu yang dianggap sakral, pembacaan surah Al-Fatihah. Habib Bahar memulai dengan kalimat basmalah, suaranya menggema melalui pengeras suara. Ia kemudian melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka, sebuah tradisi yang selalu ia lakukan sebelum menyampaikan ceramah. Jamaah mendengarkan dengan khusyuk, banyak di antara mereka menutup mata dan mengangkat tangan untuk berdoa. Namun, sejak ayat pertama, ada sesuatu yang terasa aneh. Suara Habib Bahar terdengar kaku, dan nada bacaannya tidak mengalun sebagaimana biasanya. Beberapa jamaah saling bertukar pandang, bingung dengan irama yang terdengar asing di telinga mereka. Ketika ia memasuki ayat kedua, suara Habib Bahar mulai goyah. Lafalnya terdengar kurang tepat, dan intonasinya kacau. Ia tampak berusaha menjaga ritme bacaannya, tetapi kegugupan mulai terlihat dari wajahnya. Beberapa orang di barisan depan mulai mengerutkan dahi, menyadari ada yang tidak beres. Meskipun begitu, Habib Bahar tetap melanjutkan bacaan hingga selesai. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan menundukkan kepala, berharap kesalahan kecil itu tidak terlalu diperhatikan. Namun, suasana yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi canggung. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dari arah jamaah. Saat memasuki ayat kedua, Habib Bahar tergagap, kehilangan ritme. Ia mencoba mengulang ayat tersebut, tetapi lafalnya kembali terdengar keliru. Beberapa kali ia berhenti untuk mengambil napas panjang, tetapi usahanya untuk kembali ke alur bacaan justru semakin membuatnya tertekan. Kesalahan itu menjadi semakin jelas ketika ia melafalkan ayat terakhir dengan intonasi yang salah. Suasana yang semula khusyuk berubah menjadi tegang. Jamaah, yang awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai berbisik satu sama lain. Di barisan depan, seorang tokoh agama terlihat menggelengkan kepala perlahan, menunjukkan kekecewaannya. Habib Bahar menyadari kesalahannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ia berusaha melanjutkan ceramah dengan cepat, berharap jamaah melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, beberapa orang di kerumunan mulai bergumam dengan nada tidak puas. Bagaimana bisa penceramah sekelas ini melakukan kesalahan seperti itu? Ya, terdengar bisikan dari salah satu jamaah. Kegelisahan mulai menyebar di antara mereka. Wajah Habib Bahar yang semula penuh percaya diri kini berubah tegang. Ia menyadari bahwa situasinya mulai tidak terkendali. Di tengah suasana yang semakin canggung, seorang pria parubaya di barisan tengah tiba-tiba berdiri. Dengan suara lantang, ia memprotes, "Ya Habib, mohon ulangi bacaan tadi. Bacaan Al-Fatihah Anda salah." Suaranya langsung menarik perhatian seluruh jamaah. Semua mata kini tertuju pada pria itu dan Habib Bahar di atas panggung.
Habib Bahar terdiam sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ia tersenyum tipis dan menjawab, maaf, mungkin saya terlalu lelah, tapi niat saya tulus untuk menyampaikan yang terbaik." Namun, alasan itu tidak cukup untuk meredakan kekecewaan. Beberapa jamaah lain mulai bergumam dengan nada lebih keras, menuntut Habib Bahar mengulang bacaan dengan benar. Sorakan dari jamaah mulai bermunculan, sebagian besar bernada tidak puas. "Seorang penceramah harus fasih membaca Al-Quran," teriak seseorang dari arah belakang. Panitia yang berdiri di pinggir panggung mulai cemas. Mereka saling berbisik, memikirkan cara untuk meredakan suasana. Habib Bahar mencoba mengendalikan situasi dengan mengangkat tangan, meminta jamaah tenang. Namun, upayanya sia-sia. Protes dari jamaah terus berdatangan, memicu suasana yang semakin panas. Beberapa jamaah bahkan mulai bergerak maju, ingin mendekati panggung untuk menyampaikan kekecewaan mereka secara langsung. Habib Bahar berdiri kaku di atas panggung, keringat mulai mengalir di dahinya meskipun angin dingin bertiup. Ia mencoba memberikan penjelasan, "Saudara-saudaraku, manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin kali ini saya kurang maksimal. Mohon dimaafkan." Namun, jamaah tidak menerima alasan itu begitu saja. Sorakan kekecewaan semakin keras. "Seorang Habib tidak seharusnya membuat kesalahan seperti itu," seru seorang wanita dari arah belakang. Jamaah yang awalnya penuh hormat kini berubah menjadi kelompok massa yang kecewa. Wajah Habib Bahar memerah, merasa kehormatannya runtuh di hadapan ribuan pasang mata. Beberapa panitia naik ke panggung, mencoba menenangkan Habib Bahar. Mereka membisikkan saran agar ia segera mengakhiri ceramah dan meminta maaf secara terbuka. Namun, Habib Bahar enggan melakukannya. Ia merasa hal itu akan semakin menjatuhkan harga dirinya. Di tengah kerumunan, beberapa tokoh agama yang hadir tampak berbicara satu sama lain, seolah mendiskusikan situasi ini. Habib Bahar menyadari bahwa kepercayaan mereka padanya mulai goyah. Ia berdiri di sana, merasa seperti sedang diadili oleh ribuan orang yang sebelumnya ia pikir akan mengaguminya. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya. Sebagian jamaah mulai berdiri dari tempat duduk mereka, bergerak lebih dekat ke arah panggung. Beberapa bahkan meneriakkan kalimat-kalimat bernada keras, menuntut Habib Bahar untuk memperbaiki bacaannya saat itu juga. Panitia acara mulai kewalahan. Mereka memanggil petugas keamanan untuk menjaga panggung. Para pengawal Habib Bahar segera membentuk barikade, melindunginya dari kemungkinan terburuk. Namun, kerumunan massa semakin sulit dikendalikan. Habib Bahar mencoba bertahan, tetapi ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa diselamatkan. Ia menundukkan kepala, merasa malu dan tertekan. Jamaah yang semula datang dengan penuh harap kini berubah menjadi kelompok massa yang kecewa dan marah. Panitia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri acara lebih awal demi menghindari kericuhan lebih lanjut. Dengan pengawalan ketat, Habib Bahar dibawa turun dari panggung menuju mobilnya. Sorakan kekecewaan dan kemarahan dari jamaah terus mengiringinya hingga ia meninggalkan lokasi acara. Atas saran seorang tokoh masyarakat yang mendekatinya di belakang panggung, Habib Bahar memutuskan untuk turun lebih awal dari jadwal. Setiap langkah menuju tangga panggung terasa berat, seperti memikul beban kekecewaan yang luar biasa. Pandangan ribuan mata yang penuh kekecewaan masih menancap di benaknya, membuat rasa malu semakin menyakitkan. Sesampainya di bawah panggung, beberapa panitia mencoba menenangkan Habib Bahar. Mereka meyakinkannya bahwa ini hanyalah ujian kecil dalam berdakwah, namun kata-kata itu tidak banyak membantu. Habib Bahar hanya duduk diam, menunduk, dan terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia merasa harga dirinya telah hancur di hadapan ribuan orang yang sebelumnya ia yakini sebagai pengagumnya. Sementara itu, suasana di lapangan mulai tidak terkendali. Beberapa jamaah mulai mendekati panggung, menuntut penjelasan atas kesalahan yang dianggap tidak seharusnya dilakukan oleh seorang penceramah besar. Panitia semakin kesulitan mengendalikan massa, meskipun beberapa orang terus berusaha menenangkan mereka. Habib Bahar memalingkan pandangannya dari kerumunan yang mulai gaduh. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai ke titik ini. Kesombongannya di hari-hari sebelumnya kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ketidakpeduliannya untuk mempersiapkan diri dengan baik telah membawa konsekuensi yang sangat berat. Di luar panggung, kerumunan semakin memanas. Beberapa jamaah mencoba mendekati area di belakang panggung, tempat Habib Bahar berada. Meskipun tidak semuanya berniat buruk, suasana kacau membuat niat baik sulit dibedakan dengan niat buruk. Beberapa orang meneriakkan kalimat bernada keras, sementara yang lain hanya ingin mendapatkan kejelasan. Panitia acara mencoba menghalau massa yang mendekat. "Saudara-saudara,
Harap tenang, diseru salah satu panitia melalui pengeras suara, tetapi suaranya tenggelam oleh sorakan dan keributan. Beberapa orang bahkan mulai merangsek melewati barikade pengamanan, menciptakan ketegangan yang semakin sulit dikendalikan. Habib Bahar, yang duduk di dalam ruang istirahat sementara, mendengar semua keributan itu. Ia merasa terpojok dan takut. Ia ingin memberikan penjelasan, tetapi lidahnya terasa keluh. Keputusasaan mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu, apapun yang ia katakan saat ini mungkin tidak akan diterima oleh jamaah yang sudah terlanjur kecewa. Dalam situasi yang semakin kacau, seorang tokoh masyarakat mendekati Habib Bahar. Habib, kita harus meminta seseorang yang benar-benar dihormati di sini untuk menenangkan jamaah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, katanya dengan nada serius. Habib Bahar hanya mengangguk, menyerahkan semuanya pada panitia dan tokoh masyarakat setempat. Di tengah situasi yang memanas, seorang ulama tua yang sangat dihormati di kampung itu perlahan naik ke panggung. Wajahnya yang tenang dan aura bijaksananya langsung menarik perhatian jamaah. Sorakan mulai mereda saat melihat beliau berdiri tegak di depan mikrofon. Suaranya yang tenang namun tegas mulai mengisi udara yang sebelumnya penuh dengan keributan. Saudara-saudaraku, ya ucap ulama tua itu dengan nada lembut namun penuh wibawa. Kita semua di sini adalah umat yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Namun, apakah ini cara kita menunjukkan cinta itu? Dengan mencaci, dengan emosi, dengan keributan? Kata-katanya menusuk hati jamaah yang sebelumnya dikuasai emosi. Kerumunan yang semula gaduh perlahan mulai hening. Beberapa orang yang sebelumnya berteriak kini menundukkan kepala. Suara ulama tua itu membawa ketenangan yang telah hilang dari tempat itu. Jamaah mulai sadar bahwa mereka telah bertindak di luar batas. Ulama tua itu kemudian menambahkan, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang ulama sekalipun bisa berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai umat saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kata-kata itu mulai menyentuh hati jamaah, yang kini mulai merasa malu atas sikap mereka. Ulama tua itu melanjutkan dengan memberikan nasihat yang mendalam. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Tidak ada seorang pun yang luput dari itu. Bahkan Nabi Musa pernah marah. Bahkan Nabi Yunus pernah berputus asa. Tetapi mereka tetap nabi yang mulia karena mereka kembali kepada Allah. Kata-kata itu mengalir seperti embun pagi yang menyejukkan hati jamaah. Banyak di antara mereka yang tadinya emosi mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa mereka terlalu cepat menghakimi, bahkan kepada seseorang yang niatnya mungkin murni ingin berdakwah. Ulama tua itu kemudian menoleh ke arah Habib Bahar yang duduk di sudut panggung. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia berkata, Habib, kesalahan adalah peluang untuk belajar. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketulusan hati Anda. Jamaah yang mendengarkan mulai mengangguk pelan. Mereka tidak lagi menyoraki atau mencela, melainkan menunggu apa yang akan dilakukan Habib Bahar. Suasana yang tadinya panas kini berubah menjadi tenang, seperti menanti embusan angin sejuk di tengah terik matahari. Ulama tua itu kemudian meminta Habib Bahar kembali ke panggung. Saudara-saudaraku, mari kita beri Habib Bahar kesempatan kedua untuk membaca surah Al-Fatihah, kali ini dengan bimbingan. Mari kita semua mendukung beliau, bukan mencela. Suaranya membawa harapan baru bagi semua yang hadir. Habib Bahar berdiri dari kursinya. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu ini adalah momen penting untuk membuktikan dirinya. Dengan hati yang berdebar, ia berjalan ke arah panggung, disambut tatapan ribuan jamaah yang kini lebih tenang. Ulama tua itu mendampinginya di panggung. Tenangkan hati Anda, Habib. Fokuslah kepada Allah, bukan kepada manusia, bisiknya lembut. Habib Bahar mengangguk, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca surah Al-Fatihah. Kali ini, suaranya terdengar lebih mantap, meskipun masih ada sedikit kegugupan. Dengan sabar, ulama tua itu membantu meluruskan lafal yang kurang tepat. Jamaah, yang sebelumnya bersorak dan mencela, kini mengaminkan setiap ayat yang dibacakan. Perlahan, suasana berubah menjadi khusyuk, membawa kedamaian yang telah lama hilang dari tempat itu. Dengan bimbingan ulama tua, Habib Bahar mulai membaca surah Al-Fatihah kembali. Suaranya kali ini terdengar lebih tenang, meskipun masih ada kesalahan kecil di beberapa bagian. Setiap kali lafalnya kurang tepat, ulama tua itu membimbingnya dengan lembut, membuat suasana panggung terasa lebih meneduhkan. Jamaah yang sebelumnya bersorak kini diam, mendengarkan dengan saksama. Ada yang menutup mata, mengikuti bacaan dengan khusyuk. Bahkan beberapa jamaah yang semula marah kini tampak menyesali emosi mereka.
Bacaan Al-Fatihah yang lebih terkendali itu sedikit demi sedikit menghapus ketegangan yang sempat menyelimuti acara. Habib Bahar, meski masih diliputi rasa malu, mulai merasakan keyakinan kembali tumbuh dalam hatinya. Ia menyadari bahwa bimbingan ulama tua ini bukan sekadar membantunya membaca, tetapi juga memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga. Setelah selesai membaca, ulama tua itu tersenyum dan menepuk bahu Habib Bahar. Luar biasa, Habib. Ini adalah awal yang baik, katanya. Jamaah mulai mengangguk, menyetujui kata-kata sang ulama. Tepuk tangan perlahan menggema, tanda apresiasi atas usaha Habib Bahar yang telah mencoba memperbaiki diri. Setelah menenangkan diri, Habib Bahar berdiri kembali di depan mikrofon. Dengan suara yang terdengar tulus, ia memohon maaf kepada jamaah atas kesalahan yang terjadi. Saya menyadari, sebagai penceramah, seharusnya saya lebih mempersiapkan diri. Kesalahan ini adalah pelajaran besar bagi saya, ia ucapnya dengan nada rendah hati. Ia melanjutkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika bacaan saya tadi mengecewakan. Insya Allah, saya akan memperbaiki diri dan belajar lebih giat agar tidak mengulanginya di masa depan. Mohon doa dari saudara-saudara sekalian. Kata-kata itu terasa tulus dan penuh kejujuran, membuat hati jamaah yang semula marah mulai melunak. Banyak jamaah yang menundukkan kepala, merasa bersalah atas sikap mereka sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan menitikkan air mata, teringat bahwa sebagai manusia, mereka pun sering melakukan kesalahan. Panitia acara yang sebelumnya tegang kini mulai merasa lega. Mereka melihat suasana yang semula panas perlahan berubah menjadi hangat. Permintaan maaf Habib Bahar menjadi momen penting yang mengubah dinamika acara tersebut, dari konflik menuju penyelesaian. Permintaan maaf Habib Bahar diiringi oleh kesadaran kolektif dari jamaah. Mereka menyadari bahwa reaksi berlebihan mereka sebelumnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang mengajarkan kesabaran dan saling memaafkan. Beberapa orang yang semula lantang memprotes mulai menyesal atas tindakan mereka. Saya salah, terlalu cepat marah, bisik seorang jamaah kepada temannya. Habib Bahar sudah meminta maaf. Kita juga harus mendoakan agar beliau bisa menjadi lebih baik. Ucapan itu diamini oleh beberapa orang di sekitarnya, menunjukkan perubahan hati yang terjadi di antara jamaah. Ulama tua itu kembali berbicara, mengingatkan jamaah bahwa setiap manusia memiliki kelemahan. Sebagai umat Islam, tugas kita adalah saling mengingatkan, bukan mencela. Kita semua sama-sama belajar menuju kebaikan. Kata-katanya menambah keheningan penuh perenungan di tengah ribuan orang yang hadir. Rasa hormat yang sempat hilang kini perlahan tumbuh kembali. Jamaah mulai melihat Habib Bahar bukan hanya sebagai seorang penceramah, tetapi juga sebagai manusia yang berusaha memperbaiki diri, seperti mereka. Setelah suasana benar-benar tenang, Habib Bahar menguatkan hati untuk melanjutkan ceramahnya. Ia membuka kembali lembaran catatan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Saya mungkin tidak sempurna, tetapi izinkan saya berbagi sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat, katanya dengan nada rendah hati. Ceramahnya kali ini tidak seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Ia berbicara dengan lebih hati-hati dan jujur, menekankan pentingnya rendah hati dan terus belajar dalam menjalani kehidupan. Ia juga mengakui bahwa kejadian ini adalah pengingat bagi dirinya untuk tidak pernah merasa terlalu percaya diri. Jamaah mendengarkan dengan saksama, banyak yang merasa terinspirasi oleh kejujurannya. Bahkan, beberapa orang yang semula skeptis mulai melihat sisi lain dari Habib Bahar, sisi yang manusiawi dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Meskipun tidak spektakuler, ceramah itu diakhiri dengan tepuk tangan hangat dari jamaah. Mereka menghargai usaha Habib Bahar untuk bangkit dari kesalahannya, dan itu menjadi pesan kuat tentang pentingnya ketulusan dan introspeksi diri. Di sela-sela ceramahnya, Habib Bahar merenungkan kejadian yang baru saja ia alami. Ia menyadari bahwa selama ini, rasa percaya diri yang berlebihan telah membuatnya melupakan esensi dakwah yang sejati, kerendahan hati dan persiapan yang matang. Ia teringat bagaimana ia terlalu sibuk dengan jadwal ceramah hingga melupakan hal mendasar seperti memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kejadian malam ini membuka matanya bahwa ilmu dan kehormatan harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Kesombongan adalah musuh utama seorang pendakwah, gumamnya dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan ini. Ia akan belajar lebih giat dan lebih menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berdakwah. Malam itu, setelah acara selesai, Habib Bahar menghabiskan waktu untuk berbincang dengan ulama tua. Ia meminta nasihat dan bimbingan agar bisa menjadi pendakwah yang lebih baik. Dengan rendah hati, ia menerima semua masukan, membuka lembaran baru dalam perjalanan dakwahnya. Setelah acara selesai,
Ulama tua mendekati Habib Bahar yang masih terlihat lelah dan sedikit terpukul. Dengan senyum lembut, ia menepuk pundak Habib dan berkata, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Habib. Setiap orang pernah jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit. Habib Bahar menatap ulama tua itu dengan mata penuh rasa syukur. Saya merasa telah mengecewakan jamaah dan diri saya sendiri, ia ucapnya lirih. Ulama tua itu menggeleng pelan. Tidak, Habib. Malam ini justru menjadi pelajaran besar, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk kami semua. Dakwah bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan. Kata-kata itu menjadi penyejuk hati bagi Habib Bahar. Ulama tua itu melanjutkan, tetaplah melangkah. Allah selalu memberi kesempatan kedua kepada hambanya yang mau belajar dan memperbaiki diri. Jangan berhenti hanya karena satu ujian. Dukungan ini memberi semangat baru kepada Habib Bahar, membuatnya merasa bahwa ia masih memiliki peluang untuk menjadi lebih baik. Habib Bahar kemudian meminta doa dan bimbingan dari ulama tua tersebut. Doakan saya agar mampu menjalankan amanah ini dengan lebih baik, Kiai, dipintanya dengan penuh harap. Sang ulama mengangguk, lalu berdoa bersama, menyelipkan pesan keikhlasan di setiap kata-katanya. Ceramah yang penuh dinamika akhirnya ditutup dengan doa bersama. Jamaah yang semula datang dengan hati penuh antusias dan sempat kecewa kini terlihat lebih khusyuk. Doa yang dipimpin ulama tua itu menjadi momen yang menyentuh hati, mempersatukan semua yang hadir dalam rasa syukur dan pengharapan. Ya Allah, jadikan malam ini sebagai awal yang baru bagi kami semua, untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada MU, ucap sang ulama dalam doanya. Jamaah mengamini dengan penuh kesungguhan, banyak yang meneteskan air mata karena merasa tersentuh. Habib Bahar menunduk dalam doa, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kejadian ini adalah pengingat dari Allah untuk kembali ke jalur yang benar. Meskipun hatinya masih tersisa sedikit rasa malu, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi perjalanan ke depan. Acara berakhir dengan pelukan hangat antara Habib Bahar dan ulama tua. Jamaah pun pulang dengan hati yang lebih damai, membawa pelajaran tentang pentingnya saling memaafkan dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Sepulang dari acara, Habib Bahar tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan sebuah mushaf Al-Quran di tangannya. Bayangan kesalahan bacaannya terus terlintas di benaknya, tetapi kali ini ia memandangnya dengan cara yang berbeda. Ini teguran dari Allah, gumamnya pelan. Ia menyadari bahwa rasa percaya diri yang berlebihan selama ini telah membuatnya mengabaikan hal-hal yang mendasar. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan jadwal ceramah tanpa benar-benar meluangkan waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia merenungkan bahwa seorang pendakwah bukan hanya dituntut untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk menjadi teladan. Kesalahan ini, meskipun memalukan, adalah cara Allah untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Dengan hati yang tulus, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas pelajaran ini. Bimbing aku untuk menjadi hamba MU yang lebih baik, yang tidak hanya bicara, tetapi juga belajar dan mengamalkan." Ia merasa bahwa kejadian ini, meskipun pahit, adalah berkah yang harus ia syukuri. Keesokan harinya, Habib Bahar memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Ia memulai harinya dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ia mengundang seorang qari terkenal untuk membimbingnya secara intensif. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk belajar tajwid dan maharijul huruf. Meskipun awalnya terasa sulit, ia bertekad untuk tidak menyerah. Baginya, ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada jamaah yang telah mempercayainya. Perubahan sikap ini juga terlihat dalam cara ia mempersiapkan ceramah. Ia tidak lagi hanya fokus pada materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan teknis lainnya. Ia mulai menyadari bahwa seorang pendakwah harus terus belajar, tidak peduli seberapa tinggi pengalamannya. Habib Bahar juga menjadi lebih rendah hati. Ia menerima masukan dari orang-orang di sekitarnya dengan lapang dada. Baginya, setiap kritik adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri, bukan sesuatu yang harus dihindari. Beberapa minggu setelah ceramah, panitia dari kampung tersebut mengirim kabar kepada Habib Bahar. Dalam surat yang mereka tulis, panitia mengungkapkan bahwa kejadian malam itu menjadi pelajaran besar bagi masyarakat setempat. Banyak jamaah yang merenungkan kejadian tersebut dan menyadari pentingnya bersikap sabar, memaafkan, dan tidak mudah mencela. Habib, kami ingin menyampaikan bahwa kejadian di malam ceramah telah mengubah banyak hati di kampung kami. Jamaah kini lebih sering membicarakan pentingnya introspeksi diri dan menghindari sikap merasa paling benar, ditulis salah seorang panitia dalam suratnya.
Panitia juga menyebutkan bahwa ulama tua kampung tersebut sering menjadikan insiden itu sebagai contoh dalam pengajian-pengajian berikutnya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bahwa sikap jamaah yang memaafkan dan mendukung Habib Bahar adalah cerminan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Habib Bahar membaca surat itu dengan rasa haru. Ia merasa bahwa meskipun malam itu penuh dengan ujian, Allah tetap memberikan hikmah yang luar biasa bagi semua yang terlibat. Ia mengucapkan syukur dalam hati, merasa lebih kuat untuk melanjutkan perjalanannya sebagai pendakwah. Habib Bahar duduk di ruang belajarnya, memandangi surat dari panitia kampung. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangkat tangannya untuk berdoa. Ya Allah, terima kasih atas pelajaran dan teguran MU. Engkau telah menyadarkan aku akan tanggung jawabku sebagai pendakwah. Aku bersyukur Engkau masih memberiku kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasa syukur memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa kesalahan yang ia alami bukanlah tanda kegagalan, melainkan cara Allah mendidiknya untuk menjadi lebih baik. Pengalaman itu membuatnya lebih menghargai proses belajar, baik dalam hal ilmu maupun dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia juga merasa bersyukur atas dukungan yang ia terima dari ulama tua, panitia, dan bahkan jamaah yang semula kecewa. Semua itu menjadi pengingat baginya bahwa perjalanan dakwah tidak selalu mulus, tetapi selalu ada pelajaran berharga di setiap langkahnya. Habib Bahar kemudian mengambil mushaf Al-Quran dan mulai membaca, melatih bacaan dengan hati yang lebih khusyuk. Baginya, momen ini adalah kesempatan untuk membangun kembali pondasi dakwahnya dengan lebih kokoh dan penuh keikhlasan. Di tengah proses introspeksi dan perbaikannya, keluarga Habib Bahar menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Istrinya, yang selalu mendampingi dalam suka dan duka, memberikan kata-kata penyemangat. Kesalahan itu bagian dari perjalanan, Habib. Yang penting, engkau mau belajar dan tidak berhenti melangkah, katanya dengan senyum lembut. Anak-anaknya, meskipun masih kecil, juga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Habib Bahar. Melihat mereka, ia merasa lebih termotivasi untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai ayah. Orang tua Habib Bahar pun memberikan dukungan moral yang besar. Ayahnya berkata, Habib, kami bangga padamu. Engkau telah menghadapi ujian yang berat dengan keberanian. Teruslah berjuang, dan jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk menjadi lebih baik. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Habib Bahar untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Dukungan dari keluarga ini memberikan ketenangan dan keyakinan bagi Habib Bahar. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi ujian ini. Dengan hati yang lebih ikhlas, ia bertekad untuk melangkah ke depan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah beberapa bulan berlalu, Habib Bahar kembali mengisi ceramah di berbagai tempat. Namun, kali ini ia melakukannya dengan pendekatan yang berbeda. Ia mempersiapkan materi dengan lebih matang, meluangkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dan selalu mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati. Setiap kali ia naik ke panggung, ia memulai dengan doa dan niat yang tulus. Ia juga sering membagikan pengalamannya kepada jamaah, menceritakan bagaimana ia belajar dari kesalahan. Kesempurnaan itu milik Allah semata. Kita, manusia, hanya bisa berusaha menjadi lebih baik setiap harinya, ujarnya dalam salah satu ceramahnya. Jamaah yang mendengarkan ceramahnya mulai melihat perubahan dalam diri Habib Bahar. Ia tidak lagi tampil dengan penuh percaya diri yang berlebihan, tetapi dengan ketulusan yang menyentuh hati. Pesan-pesan yang ia sampaikan terasa lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Perjalanan barunya sebagai pendakwah yang lebih bijaksana ini membuat Habib Bahar merasa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ia yakin bahwa dengan terus belajar dan berserah diri kepada Allah, ia bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Di suatu sore, beberapa bulan setelah acara ceramah, ulama tua yang bijaksana itu kembali mengadakan pengajian rutin di kampung tersebut. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan jamaah untuk merenungkan kembali peristiwa malam ceramah Habib Bahar yang penuh pelajaran. Kita semua adalah hamba Allah yang tidak lepas dari kehilafan, ujar ulama tua itu dengan suara yang tenang. Tetapi, yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan. Habib Bahar telah menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui kehilafannya dan berusaha memperbaiki diri. Sudah sepatutnya kita mendukungnya dengan doa, bukan mencela. Jamaah yang hadir mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa sikap emosional mereka pada malam itu bukanlah cerminan dari nilai-nilai Islam yang sejati. Ulama tua itu menambahkan, jangan lupa bahwa dakwah adalah amanah yang berat. Kita harus terus mendoakan siapapun yang berdakwah agar Allah memberikan kekuatan dan keberkahan dalam perjalanan mereka. Kata-kata itu kembali menggugah hati jamaah.
Mereka pun berkomitmen untuk menjadi lebih sabar dan mendukung para pendakwah dengan doa dan dukungan moral. Peristiwa itu, yang semula memalukan bagi Habib Bahar, kini menjadi momen yang terus dikenang sebagai pelajaran penting bagi seluruh kampung. Habib Bahar kini menjalani hidup dengan perspektif yang lebih matang. Setiap langkah dalam dakwahnya ia awali dengan doa dan niat yang tulus. Ia memahami bahwa kesalahan di masa lalu adalah bagian dari perjalanan untuk mendewasakan dirinya sebagai seorang pendakwah dan hamba Allah. Dakwah bukan hanya soal berbicara, igumamnya suatu hari. Ini tentang menjadi pribadi yang terus belajar, rendah hati, dan selalu mengutamakan umat di atas egonya sendiri. Kata-kata itu menjadi prinsip yang ia pegang teguh dalam setiap ceramah yang ia sampaikan. Pengalaman yang ia alami di kampung itu membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ia semakin sering merenung dan memohon petunjuk dalam menjalani setiap tugas dakwahnya. Ia juga mulai membangun hubungan yang lebih erat dengan ulama-ulama senior, meminta nasihat mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Habib Bahar melanjutkan dakwahnya dengan tekad yang baru. Ia tidak lagi hanya fokus pada penampilan atau pujian jamaah, melainkan pada esensi dari pesan yang ia sampaikan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menginspirasi umat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menjadi teladan melalui sikapnya yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa setiap kesalahan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang rendah hati, Habib Bahar melangkah maju, membawa pelajaran hidup yang tak ternilai dalam setiap langkahnya.